Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang public speaking, yaitu kesalahan kata yang sering diucapkan orang. Nah, jadi maksudnya kita semua kadang-kadang terjebak dalam suatu keadaan salah mengucapkan kata. Dalam konteks kali ini saya akan membahas dua saja, yaitu tentang kata kami dan kita. Di dalam public speaking diharapkan kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Supaya pesan yang disampaikan kepada halayak itu bisa diterima dengan baik, ya. Jadi jangan sampai menggunakan kata yang salah, ya, atau salah ucap atau salah tempat. Kemudian dalam public speaking itu kita setelah kita belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar menurut kaidah bahasa Indonesia, juga belajar mengkomunikasikannya. Karena di dalam public speaking kita akan berkomunikasi dengan kelompok, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama kita lihat tentang kata kami, ya. Kami adalah kata ganti orang atau pronomina pertama, jamak atau tunggal, yang bersifat menunjukkan kehormatan si pembicara. Jadi bersifat eksklusif, ya. Kami itu lawan bicara tidak termasuk. Ya, jadi kami itu berbeda dengan kita. Nah, di dalam masyarakat, apakah itu pelajar, mahasiswa, kadang juga para pejabat menggunakan kata kami itu keliru. Yang seharusnya kita menggunakan kata kami. Nah, jadi sekali lagi, kami pada saat kita berbicara tentang kami, lawan bicara tidak termasuk dalam konteks pembicaraan itu, ya. Jadi kami tidak sama dengan kita. Sekarang yang kedua, kata kita. Nah, kita adalah pronomina pertama atau jamak yang berbicara bersama dengan orang lain, termasuk yang diajak bicara. Jadi kalau saya misalnya berbicara dengan teman-teman semua, berarti kalau pakai kata kita, berarti saya dan orang yang sedang berbicara dengan saya, orang yang sedang berhadapan dengan saya masuk di dalam pembicaraan itu, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh tentang penggunaan dari kami dan kita, ya. Sebelum masuk pada contoh, saya ulangi lagi. Kalau kami berarti yang sumber pesan saja yang bicara, sedangkan orang lain yang berhadapan tidak masuk. Sedangkan kalau kita, sumber pesan dan yang menerima pesan ada dalam situasi pembicaraan itu, ya. Contoh yang pertama, misalnya di dalam sebuah berita misalnya tentang akan dibukanya sebuah mall, misalnya di dalam new normal ini, ada orang misalnya floor manager ataupun pemilik toko mengatakan, misalnya, atau pemilik pengelola mall mengatakan demikian: kita sudah menyiapkan segala persyaratan protokol kesehatan. Ini salah, karena kita itu berarti yang, kan nggak mungkin masyarakat ikut menyelenggarakan protokol kesehatan. Yang menyelenggarakan itu adalah pengelola mall. Jadi harusnya adalah kami sudah menyiapkan segala persyaratan protokol kesehatan. Jadi pihak sana saja yang menyediakan, masyarakat tidak ikut menyediakan. Yang contoh kedua, misalnya ada seorang pejabat dari sebuah lembaga pendidikan tinggi berbicara di hadapan mahasiswa misalnya. Bicaranya seperti ini: kita akan terus meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa. Itu salah.
Kalau kita berarti yang bicara dan mahasiswa menyelenggarakan pelayanan. Padahal proses pelayanan itu diselenggarakan oleh pihak perguruan tinggi untuk melayani kebutuhan mahasiswa. Jadi harusnya gimana? Kami akan terus meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa. Kami artinya pemimpin itu yang sedang berbicara dan jajaran dari perguruan tinggi itu. Ya, jadi saya ulangi. Kita akan terus meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa. Salah. Karena yang meningkatkan pelayanan adalah pihak perguruan tingginya. Mahasiswa tidak ikut. Yang benar adalah kami akan terus meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa. Mahasiswa yang dilayani. Oke ya. Sekarang contoh yang ketiga. Ini banyak nih, sering nih mahasiswa mengatakan gini. Bu, kita sekelas sudah menyimpan tugas makalah di meja ibu. Padahal kalau kita kan saya ikut menyimpan, berarti ikut membuat makalah dan menyimpan makalah di meja saya gitu. Padahal kan saya tidak, saya yang justru yang menerima tugas makalah dari mahasiswa itu. Ya, tugas-tugas yang sudah dibuat oleh mahasiswa saya yang terima. Jadi mahasiswa harusnya menyampaikan pesan di WA-nya itu misalnya, Bu, kami sekelas sudah menyimpan tugas makalah di meja ibu. Jadi mereka yang menyimpan makalah itu mungkin diwakili oleh 1-2 orang. Ya, jadi yang keempat, ini juga biasanya dari mahasiswa. Misalnya begini, di dalam proses kuliah misalnya di kelas tiba-tiba ada mahasiswa bilang gini, Bu, kita belum paham tentang materi kuliah hari ini. Bisa diulang lagi bagian A, B, C misalnya. Lah yang belum paham kan mahasiswa. Jadi bukan kita. Kalau kita berarti saya ikut di dalam proses komunikasi itu. Yang belum paham berarti saya ikut belum paham dong ya. Jadi kalau mahasiswa yang belum paham, jadi Bu, kami belum paham. Ya. Apalagi kalau misalnya dia yang belum paham sendiri berarti bukan kami, berarti dia saya. Tapi kalau mungkin bisik-bisik dengan teman-teman, ngerti nggak sih? Enggak, ikut juga nggak ngerti misalnya. Ya udahlah, nanya aja diwakili oleh 1 orang. Bu, kami belum paham misalnya. Bu, kami belum paham petunjuk dari ibu misalnya. Bu, kami belum paham materi yang kuliah hari ini misalnya tentang X1, X2, X3 misalnya. Jadi kami adalah mereka sendiri yang belum paham. Saya tidak ikut. Baik teman-teman sekalian, ini mungkin ada yang mengatakan, alah kayak gini aja kok dipikirin. Penting ini karena kami bukanlah kita bukanlah kami ya. Jadi marilah kita biasakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekali lagi, kami itu adalah kata ganti orang yang bersifat menunjukkan kehormatan si pembicara yang bersifat eksklusif dan lawan bicara tidak termasuk di dalam komunikasi itu. Sedangkan kita adalah pronomina bersama, pertama jamak ya, yang berbicara itu bersama-sama dengan orang lain yang ada di dalam situasi komunikasi tersebut. Demikian teman-teman sekalian, ini adalah materi public speaking. Kalau teman-teman akan bersidang, misalnya sidang proposal atau sidang atau seminar atau sidang hasil atau sidang skripsi, ini kan berbicara secara lisan. Hati-hati di dalam menggunakan kata kami, kita, saya, dan sebagainya. Gunakanlah sesuai dengan tempatnya dan kaidah bahasa Indonesia. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.